Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggit Indriani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPI Garut. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai teori-teori linguistik. Di dalam ilmu linguistik pasti terdapat teori-teori linguistik. Ilmu linguistik ini dibagi menjadi dua, yaitu linguistik tradisional dan linguistik modern. Linguistik tradisional. Linguistik tradisional ini terdapat 5 bagian, yaitu ada linguistik zaman Yunani, yang kedua linguistik zaman Romawi, yang ketiga linguistik zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang kelima yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Linguistik zaman Yunani. Tadi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebih dari abad 5 sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Masalah pokok yang dihadapi oleh para linguis pada zaman ini adalah yang pertama yaitu pertentangan antara physis dan nomos, yang kedua yaitu pertentangan antara analogi dan anomali. Pertentangan physis dan nomos. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami physis atau bersifat konvensi nomos. Bersifat alami maksudnya bahasa itu mempunyai asal-usul, sumber dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat ditolak. Dan dalam bidang semantik, kelompok yang menganut paham ini adalah kaum naturalis. Kaum ini berpendapat bahwa setiap kata mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjuknya. Tapi sebaliknya, kaum konvensional berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi. Artinya, makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi atau kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah. Yang selanjutnya yaitu pertentangan analogi dan anomali. Nah, pertentangan analogi dan anomali ini menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Karena adanya keteraturan itulah orang dapat menyusun tata bahasa. Sebaliknya, kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Jika bahasa itu teratur, mengapa bentuk jamak bahasa Inggris chills menjadi children, bukan chills? Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh zaman Yunani. Yang pertama, kaum Sofis. Kaum ini muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka dikenal karena studi bahasa, antara lain mereka melakukan kerja secara empiris. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Yang kedua, Plato. Plato yang hidup sebelum abad Masehi ini dalam studi bahasa terkenal karena dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya, yaitu Dialog. Yang selanjutnya, Aristoteles. Dia adalah salah satu murid Plato.
Dalam studi bahasa dia terkenal karena dia menambahkan satu kelas kata lagi atas pembagian yang dibuat gurunya Plato, yaitu sindesmoi. Jadi, menurutnya ada kelas kata, yaitu onoma, rema, dan sindesmoi. Yang selanjutnya, kaum Stoik. Kaum ini adalah kelompok ahli filsafat yang berkembang pada permulaan abad keempat. Dalam studi bahasa, kaum ini terkenal karena mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang selanjutnya yaitu kaum Alexandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah, dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa di Dionysius Tank. Yang selanjutnya yaitu zaman Romawi. Paro adalah tokoh pada zaman Romawi kuno. Karyanya adalah De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutions Grammatic. Dalam bukunya De Lingua, Paro masih juga memperdebatkan masalah anomali dan analogi seperti zaman Stoik di Yunani. Buku ini dibagi dalam bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Yang selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Nah, yang patut dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini adalah peranan dari kaum modiste, tata bahasa spekulatifal, dan Petrus Hispamus. Nah, kaum modiste masih membicarakan pertentangan antara physis, nomos, dan analogi dan anomali. Kaum ini menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Yang selanjutnya, tata bahasa spekulatifal merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Menurut tata bahasa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dari segala benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, dan kualitas. Yang selanjutnya yaitu Petrus Hispamus. Nah, peranannya dalam bidang linguistik adalah dia telah memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa. Yang selanjutnya yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal itu dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Nah, selain itu mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Selanjutnya, menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal, Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Diawali dengan pernyataan Charles William tentang adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya.
Teori Ferdinand de Saussure. Yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik. Mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja. Dan diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa. Yang kedua, perbedaan bahasa dan parol atau pembebasan bersyarat. Yaitu keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat. Sifatnya abstrak, sedangkan parol sifatnya konkret karena parol tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dari yang satu dengan orang lain. Yang selanjutnya, perbedaan signifian dan signifik. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam alam pikiran atau bentuk. Signifie adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita atau makna. Yang selanjutnya yaitu hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Di sini yang dimaksud dengan hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linier. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu aliran glosemantik. Aliran ini lahir di Denmark. Tokohnya antara lain adalah Louis yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dengan peralatan metodologis dan terminologis sendiri. Sejalan dengan pendapat Ferdinand bahwa Louis menganggap bahasa itu mengandung dua segi, yaitu segi ekspresi dan segi isi. Selanjutnya aliran Wirthian. John R. Wirth 1890 sampai 1960. Guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkan ini disebut aliran prosodi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. Satuan fonematis berupa unsur-unsur segmental, yaitu konsonan dan vokal. Sedangkan satuan prosodi berupa ciri atau sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Yang selanjutnya yaitu linguistik sistematik. Nama aliran linguistik sistematik tidak dapat dilepaskan dari nama Halliday, yaitu salah seorang murid Wirth yang mengembangkan teori mengenai bahasa, khususnya yang berkaitan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Pandangan beliau tentang sistematik linguistik adalah
Pertama, memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama mengenai fungsi kemasyarakatan bahasa dan bagaimana fungsi kemasyarakatan itu terlaksana dalam bahasa. Kedua, memandang bahasa sebagai pelaksana. Mengakui pentingnya perbedaan lans dari parol, seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Parol merupakan perilaku kebahasaan yang sebenarnya, sedangkan launch adalah jajaran pikiran yang dapat dipilih oleh seorang penutur bahasa. Ketiga, lebih mengutamakan pemberian ciri-ciri bahasa tertentu beserta variansi-variansinya. Keempat, mengenal adanya gradasi atau kontinum. Batas butir-butir bahasa seringkali tidak jelas. Misalnya saja bentuk gramatikal dan yang tidak gramatikal. Yang selanjutnya yaitu Leonard Bloomfield dan Strukturalis Amerika. Disebut aliran Bloomfield karena bermula dari gagasan Bloomfield. Disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasikan unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Yang selanjutnya yaitu aliran tagmemic. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem atau susunan. Tagmem ini tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja, seperti subjek, seperti frase benda plus frase kerja plus frase benda, tetapi melainkan harus diungkapkan kesamaan dan rentetan rumusnya, seperti S di sini adalah subjek, Fn berarti frase nomina, F plus F yaitu predikat, Fn lagi frase nomina plus objek, frase nomina, seperti itu. Fungsi subjek di sini diisi oleh frase nomina, diikuti oleh fungsi predikat yang diisi oleh frase verba, dan diikuti pula oleh fungsi objek yang diisi oleh frase nomina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.